Materi yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat kepemimpinan yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu memiliki pendirian yang teguh. Pemimpin yang memiliki pendirian yang teguh akan menjadi pemimpin yang berjalan sesuai dengan visi dan tujuannya, tanpa terpengaruh oleh setiap orang yang di sekitarnya. Sebagai pemimpin harus memiliki komitmen terhadap keputusan dan tindakan yang Anda lakukan. Jika Anda menerapkan karakter tersebut terhadap diri Anda, maka bawahan atau karyawan Anda akan memiliki tanggung jawab yang penuh atas setiap pekerjaan yang Anda berikan. Sifat yang kedua yaitu jujur. Pemimpin yang baik harus selalu jujur kepada anggota, tim atau kliennya atas setiap resiko yang dialami pemimpin, baik itu mengenai kerugian ataupun keuntungan yang dia alami oleh pemimpin tersebut. Sebagai pemimpin harus bisa memiliki sikap yang terbuka dalam setiap kondisi yang dialami. Justru dengan bersikap seperti itu, justru akan mempererat relasi dan dengan begitu dapat mendapatkan setiap pendapat yang mungkin saja dapat membantu keluar dari situasi yang sedang dialami. Sifat yang ketiga yaitu adil. Karakter pemimpin yang adil membuat setiap para karyawan Anda merasa akan keadilan yang Anda miliki terhadap mereka. Jangan sampai ada kecemburuan sosial antar karyawan yang dapat menyebabkan ketidaklancaran bisnis yang sedang Anda jalani. Pemimpin yang adil akan mengerti dan tahu terhadap pekerjaan apa saja yang pantas kepada karyawannya, sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan tersebut. Sifat yang keempat yaitu cerdas. Sebagai pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas. Karakter pemimpin seperti ini sangatlah harus dimiliki, sebab sebagai pemimpin Anda juga harus memberikan ilmu pengetahuan Anda terhadap setiap karyawan Anda dan mengajarkan mereka kepada pengetahuan yang mungkin belum mereka mengerti. Sifat yang kelima yaitu mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun. Di dalam dunia bisnis, tentu setiap pemimpin akan merasakan masa di mana mereka mengalami jatuh dan bangun ketika membangun sebuah usaha. Dalam situasi seperti itulah karakter pemimpin yang tenang dalam menghadapi situasi seperti itu sangat diperlukan. Carilah jalan keluar yang mampu membangun usaha Anda kembali dan jangan membuat karyawan Anda menjadi khawatir akan situasi yang sedang terjadi. Sifat yang keenam yaitu komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik merupakan karakter pemimpin yang harus diterapkan kepada setiap karyawannya. Dengan Anda sering berkomunikasi dengan karyawan Anda, maka akan lebih mempermudah karyawan Anda untuk mengerti apa akan maksud dan tujuan yang Anda berikan. Dan dengan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan, bisa mencegah terjadinya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kekacauan dalam berbisnis. Sifat yang ketujuh yaitu bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, sikap tanggung jawab dan mental merupakan suatu hal yang harus diterapkan dalam setiap karakter pemimpin. Sebagai pemimpin harus siap menerima resiko yang mungkin saja terjadi pada bisnis yang sedang mereka jalankan. Dan dalam situasi seperti itulah sikap tanggung jawab tersebut sangatlah dibutuhkan dalam seorang pemimpin. Sifat yang kedelapan yaitu menginspirasi. Karakter pemimpin yang dapat menginspirasi berdampak positif terhadap karyawan. Dengan begitu, secara langsung dapat memotivasi bawahan maupun orang lain. Hal ini merupakan kebiasaan pengusaha sukses yang harus ditiru.
ketika memberikan inspirasi ataupun motivasi terhadap karyawan, itu akan menambahkan semangat kerja mereka dan semakin membuat mereka terinspirasi terhadap perkataan yang diberikan kepada mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih tekun dan giat dalam melakukan pekerjaan mereka. Sifat yang ke-9 yaitu keyakinan. Sebagai seorang pemimpin, harus memiliki keyakinan dan percaya diri, menunjukkan ketegasan dalam mengambil suatu keputusan, bahkan keputusan di tengah krisis sekalipun, untuk mendapatkan rasa hormat dari bawahan. Dan sifat yang ke-10 yaitu empati. Pemimpin harus memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan kerja di sekitarnya. Kondisi para karyawan harus mendapatkan perhatian yang khusus. Rasa empati terhadap masalah yang sedang dialami para karyawan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.